Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam, yang mana nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim di dunia ini yang belum tentu bisa dirasakan oleh umat lainnya. Tak lupa salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sedikit materi, sedikit ilmu kepada pemirsa yang ada di layar kaca. 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Suatu hari Imam Al-Ghazali sedang berkumpul kepada muridnya. Wahai muridku, aku ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada kalian, yaitu dimulai dari pertanyaan pertama, kata Imam Al-Ghazali. Apakah yang paling dekat di dunia ini? Kata Imam Al-Ghazali dari kita. Muridnya ada yang menjawab orang tua, guru, murid, dan lain sebagainya. Benar, kata Imam Al-Ghazali. Namun yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian, kata Imam Al-Ghazali. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dari firman Allah di atas, kita ketahui bersama bahwasannya manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Namun tiap-tiap manusia tidak akan mengetahui kapan ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Imam Al-Ghazali adalah dengan adanya waktu kita sekarang untuk kita berbuat amal soleh, untuk kita beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu, teman-teman, karena waktu tidak akan kembali untuk kedua kali. Jangan pernah kita mengira bahwasannya kita hidup di dunia ini bakalan selamanya, bakalan kekal selamanya. Tidak, teman-teman. Bahwasannya kita tidak mengetahui seperti tadi firman Allah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tapi di situ, teman-teman, dari firman Allah di atas, kita tidak disertakan oleh waktu. Jadi bersifatnya rahasia. Jadi kita harus ketahui bersama. Kita harus mempersiapkannya. Bagaimana cara mempersiapkannya, teman-teman? Dengan kita beramal soleh, kita berbuat kebaikan. Contohnya, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada teman, hormat terhadap guru, dan lain sebagainya. Insya Allah, seandainya sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemuinya, kita sudah siap untuk berjumpa dengannya. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lalu Imam Al-Ghazali melanjutkan pertanyaan yang kedua, teman-teman. Apakah iya pertanyaannya? Imam Al-Ghazali mengatakan kepada muridnya, bertanya kepada muridnya, apakah yang paling jauh dari dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, dari kita? Muridnya ada yang menjawab bulan, bintang, matahari. Benar, semua itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Namun yang paling benar adalah masa lalu. Mengapa masa lalu? Bagaimanapun seorang, sepintar apapun seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang, dia tidak akan mampu untuk kembali ke masa lalu. Seandainya saja tiap-tiap orang diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, tentu ia tidak akan mengulangi dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Contohnya, dulu ia pernah membunuh, dia pernah berbuat zina. Seandainya Allah memberi kesempatan kepada dia untuk kembali ke masa lalu, tentu dia tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, yang perlu kita sadari, yang perlu kita garis bawahi adalah waktu. Bagaimana anjuran sebuah hadis, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Artinya apa? Manusia dianjurkan untuk semakin hari semakin menjadi manusia yang baik. Insya Allah kita bisa melakukan itu, teman-teman. Dari dua pertanyaan Imam Al-Ghazali tadi, itu merupakan hal yang berkesinambungan. Mengapa? Waktu dengan kematian itu adalah dua hal yang tidak diketahui oleh manusia kapan akan terjadinya. Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali menitipkan pesan untuk kita. Untuk apa? Untuk kita mempersiapkannya. Sewaktu-waktu, kapanpun kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap menghadapinya. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga.
Imam Al-Ghazali menanyakan kepada muridnya, "Wahai murid-muridku, apakah yang paling besar di dunia ini?" kata Imam Al-Ghazali. Murid-muridnya ada yang menjawab, "Gunung, matahari, dan lain sebagainya." Benar kata Imam Al-Ghazali. Namun yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Mengapa kata Imam Al-Ghazali hawa nafsu adalah hal yang terbesar di dunia ini? Sebagaimana firman Allah, "Akan kami isi neraka jahanam dari banyak kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar, melihat kekuasaan Allah. Mereka memiliki telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Oleh sebab itu, kita harus dapat mengenali nafsu kita. Bila kita ingin selamat dunia akhirat, maka kita harus dapat mengendalikan nafsu kita. Bila seseorang ingin hidupnya celaka, ingin hidupnya sesat, maka turutilah hawa nafsunya. Mengapa Imam Al-Ghazali menitipkan bahwasannya yang paling berat di dunia ini adalah hawa nafsu? Karena dengan hawa nafsu, manusia dapat melakukan hal-hal gila yang tidak dipikirkan oleh akal. Contohnya, ia bisa saja melakukan pembunuhan, ia bisa saja melakukan zina. Dengan itu, kita harus mampu bersama-sama teman-teman. Untuk apa? Untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu Imam Al-Ghazali melanjutkan dengan pertanyaan yang keempat. Apakah dia pertanyaan yang keempat, teman-teman? Kata Imam Al-Ghazali, apakah yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, gajah, truk, dan lain sebagainya. Benar kata Imam Al-Ghazali. Namun yang paling berat dari yang paling berat di dunia ini adalah menjalankan amanah. Mengapa menjalankan amanah? Semua orang mampu untuk berjanji, tapi tidak semua orang mampu untuk menempati amanah. Contohnya, kita bisa beramanah, contohnya dari hal yang kecil. Dari kita mulai, dari sejak kita menjadi ketua OSIS di SMP, atau kita menjadi ketua RG sewaktu mualimin. Dari hal tersebut kita diberikan amanah, kita diberikan kepercayaan. Untuk apa? Untuk kita jalankan dengan baik, teman-teman. Kita tidak boleh mengkhianati amanah tersebut bila kita tidak ingin celaka. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling berat di dunia ini adalah bukan gajah, bukan gunung, bukan truk, melainkan hawa nafsu. Baik teman-teman, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kelima. Apakah yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab kapas, debu, dan lain sebagainya. Benar kata Imam Al-Ghazali. Namun yang paling berat dari yang ada di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Mengapa meninggalkan sholat, kata Imam Al-Ghazali? Manusia dengan gampangnya meninggalkan sholat. Manusia dengan gampangnya meninggalkan sholat begitu saja. Lebih mementingkan pekerjaannya. Dia tidak ingat bahwasannya yang memberikan rezeki kepada dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan sehat, yang memberikan akal pikiran kepada dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Jangan menjadi orang-orang yang kufur. Oleh sebab itu, janganlah kita mudah untuk meninggalkan sholat. Jangan lalai terhadap sholat. Sebagaimana dalam Al-Quran, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh lalai dalam sholat kita. Kita harus, apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita di dunia ini, tiada lain yang lebih sibuk melainkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Mengerjakan sholat 5 waktu yang wajib dan amalan-amalan sunnah lainnya. Dan kita lanjutkan dengan pertanyaan yang keenam. Apakah yang paling tajam di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali? Murid-muridnya ada yang menjawab pedang, pisau. Benar kata Imam Al-Ghazali. Namun yang paling tajam di dunia ini adalah lisan, kata Imam Al-Ghazali. Mengapa? Karena dengan lisan manusia mampu menyakiti muslim lainnya. Manusia mampu menyakiti orang lain dengan perkataannya. Contohnya seperti ibu-ibu di zaman sekarang, teman-teman, yang suka menceritakan tetangganya memiliki mobil baru, dia menceritakan kepada tetangganya. Temannya jelek,
dia mengejek temannya, itu adalah hal yang tidak boleh, hal yang dilarang dalam Islam. Mengapa? Karena ketika seorang diejek dan dia sakit hati, maka akan dipertanggungjawabkan hingga akhirat kelak, teman. Oleh sebab itu, mengapa kata Imam Al-Ghazali, hal yang paling tajam di dunia ini adalah lisan. Muslim yang baik adalah muslim yang mampu menjaga tangan dan lisannya. Oleh sebab itu, dari 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali, kita harus dapat memahaminya bahwasannya kita hidup di dunia hanyalah sekali. Waktu yang berlalu tak mungkin dapat untuk terulang kedua kali. Dan seperti kata pepatah, waktu adalah hal yang paling berharga. Emas harta bisa dicari, namun waktu yang sudah berlalu tidak mungkin hadir untuk kedua kali. Mungkin dicukupkan sekian dari Tabligul Mubalighin kali ini. Bila ada kesalahan kata dari saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian yang ada di balik layar kaca. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan hanya datang dari diri saya pribadi. Saya tutup saja dengan doa, Allahumma ya mulibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.